how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan, yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you nggak cukup, tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita mengucap syukur bahwa kita boleh sampai di minggu terakhir di bulan Februari. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, bahwa penyertaan-Nya selalu dalam setiap kehidupan kita, bahkan
di hari-hari terakhir ini di bulan Februari, Dia tetap menyertai kita. Kita mengucap syukur untuk itu pagi hari ini. Mari kita datang dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita datang, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan sebelumnya Tuhan kami menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari ya Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, dipenuhi oleh hadirat-Mu Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami tahirkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita bersama. Kita melakukan doa kita mengucap Tuhan dalam setiap ulangan hidup ini. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Percaya kau penuh berharapanmu di dalammu. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Percaya kau penuh berharapanmu di dalammu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan.